Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Di nama Tuhan, malam hari ini kita bertemu kembali di tempat ini. Mari kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh indah kita berkumpul di dalam satu kesatuan dalam kasih Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita dari berbagai daerah datang ke tempat ini, kita dikumpulkan menjadi satu kesatuan di tempat ini dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kita merasakan bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan mari kita nyatakan, oh betapa indahnya kita hidup rukun bersama. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Belum kenal barangkali supaya tidak tegang ya. Coba lihat kiri kanannya, semua kenal ya. Ada yang baru mungkin, ada yang baru datang. Ada yang baru datang? Oh baru ya, namanya siapa? Hani, oh sudah lama. Coba kita saling lihat kiri kanan. Kita saat ini memang tidak bisa bersalaman dulu ya. Tapi tidak ada salahnya kita saling tengok kanan kiri ya. Betapa indahnya kita hidup dalam persatuan karena Tuhan Yesus yang sudah mempersatukan kita. Amin. Amin. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Betapa eloknya bila saudara
ada di tempat ini, mari kita nyatakan betapa hebat, betapa kuat dan dahsyatnya Allah kita. Dominasi banyak wanita, tapi kita semua menjadi satu kesatuan, menjadi satu suara untuk Tuhan. Sekarang kita akan nyanyi bagian refrainnya, kita bergantian, laki-laki nanti perempuan ya, kemudian nanti bersama-sama kembali. Kita hanya nyanyikan refrainnya saja. Kita mulai dari perempuan ya, betapa hebat, betapa kuat.
benar Tuhan adalah Yesus, Tuhan Allah kita yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Mari saat ini kita ambil waktu untuk hening sejenak di hadapan Tuhan. Segala pujian yang kita naikkan sungguh menggugah hati kita dan membawa kita untuk dapat selalu dekat dengan Tuhan. Dan biarlah saat ini masing-masing dari kita boleh menjadi teduh di hadapan Tuhan. Ambil saat ini sebagai saat hening. Dan kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini dan Dia menjamah setiap hati kita yang hari di tempat ini. Saat ini ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita masing-masing. Bersyukurlah di dalam hatimu. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap detik dalam kehidupan kami Engkau ada. Di dalam setiap hembusan nafas kami Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam segala langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyembuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap permasalahan yang boleh Kau pecahkan, yang boleh Kau bantu sehingga memperoleh jalan keluar. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu terhadap keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu yang tak pernah henti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap saat Engkau membawa kami terbang tinggi jauh Tuhan di atas segala permasalahan. Di setiap badai dan pencobaan Engkau ada Tuhan bagi kami dan Engkau melindungi kami. Ku kan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru. Di saat Engkau membawa kami Tuhan di atas segala permasalahan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami akan berlari, dan hanya kepadamu Tuhan kami mendapat kekuatan. Karena kami tahu di dalam setiap kami berjumpa denganmu Tuhan di dalam hadirat-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang. Walau ku berjangka
dalam hadirat-Mu kami beroleh kemenangan, sukacita, pemulihan dan kelepasan. Saat kami menyembah, kami percaya bahwa Roh-Mu turun atas kami. Dan kami akan menyembah-Mu saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan, saatku menyembah-Mu.
Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau berikan kepada kami urapan baru dan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu membawa kekuatan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami, setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memilih hamba-Mu Bapak Kodrat untuk menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Dan biarlah Tuhan melalui Bapak Kodrat Engkau bekerja, berbicara kepada kami Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk Engkau berbicara saat ini kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Ibu Bapak. Ini bener jauh begini ya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Sudah lama sekali ya saya tidak kemari. Apa kabar Ibu Bapak? Puji Tuhan, luar biasa. Oke, saya perlu beradaptasi dulu. Sebelum kita memulai, saya tadi lagunya bagus sekali. Sebelum lagu yang penyembahan tadi ada lagu, saya baru tahu lagu itu. Saya baru tahu lagu itu ya. Tadi lagunya Bagai Raja Wali ya. Boleh ditayangkan nggak? Oke. Pemain keyboardnya, saya nggak bisa nyanyinya soalnya. Bagian refnya saja. Ada bagian yang menarik di kata-katanya ini, dan itu related, berhubungan dengan apa yang kita mau bicarakan di malam hari ini. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Nanti kita lihat kenapa Anda harus terbang tinggi bagai Raja Wali. Itu ada alasannya. Dan Tuhan tidak menghendaki Anda lebih rendah ataupun sama dengan masalah Anda harus lebih tinggi daripada masalah Anda. Seperti Raja Wali. Karena itu ada alasannya. Jadi firman Tuhan itu tidak sekedar ngomong, tetapi itu ada dasarnya. Nanti kalau direnungkan, dipahami itu benar juga gitu. Jadi kenapa harus terbang lebih tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku? Kita semua tahu bahwa sekarang kita dalam situasi yang mungkin tidak nyaman. Anda tidak boleh ada di situ, tapi Anda harus terbang tinggi, lebih tinggi daripada persoalan Anda. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, ketika Raja Wali sudah sampai di atas, dia bersama dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi dia untuk bisa memperoleh sesuatu yang baik. Nanti kita akan lihat betapa prosesnya itu sakit sesakit-sakitnya, tetapi nanti hasilnya bagus. Kita nyanyi yang refrennya saja, saya nggak tahu lagunya soalnya. Nanti takut salah, saya takut.
Mari Tuhan datanglah lawatlah hati anak-anak-Mu, berbicaralah Tuhan, beri kami kekuatan agar kami mampu terbang jauh lebih tinggi, melebihi persoalan-persoalan hidup kami. Engkau tahu situasi kami sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kami akan Kau mampukan untuk terbang lebih tinggi di atas badai persoalan hidup kami. Kami serahkan beberapa menit ke depan, Roh Kudus memimpin kami, menerangi kami, mencurahkan pemahaman dan hikmat kebijaksanaan, sehingga ketika kami meninggalkan ruangan ini, kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita lihat satu ayat saja. Yesaya 41 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Sudah ketemu Bapak Ibu? Oh, nunggu di situ ya. Yesaya 40 ayat 31. Oke, mari kita baca bersama-sama pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita ditampilkan saja Mas, ini masih ada yang online ya? Ada? Enggak ada kan? Oh, enggak ada ya. Oke. Oke, baik. Kita lihat ayatnya ya sekarang. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pertanyaan saya, siapa yang mendapat kekuatan baru? Siapa? Anda termasuk barisan orang-orang itu tidak? Kalau iya, berikutnya mereka, ini bukan saya lah yang ngomong, ini kitab suci lah yang ngomong. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi mereka itu adalah Anda seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi dia naik terbangnya itu bukan dari kekuatan Tuhan, bukan dari Roh Kudus, bukan dari siapa-siapa, tapi dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa? Dia mengupayakan dengan dirinya. Mungkin cemas, mungkin takut, mungkin capek, mungkin lelah, mungkin macam-macam hal. Tetapi dengan kekuatan sayapnya, dia, bagian berikutnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Siapa yang tidak menjadi lesu? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka sekarang pertanyaan saya, tadi yang saya tanya, Anda termasuk orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak? Menjadi lesukah? Jawabannya nanti dulu Kodriat. Menjadi lesukah? Menjadi Anda berlari kuat, berlari kencengkah? Iya. Indikatornya apa Pak? Tandanya apa?
Tadi saya sudah ngobrol dengan beberapa orang yang ketemu dengan saya, yang pertama yang tadi bersama yang menjemput, terus kemudian bersama ibu yang tadi. Masa pandemi ini bagaimana situasi gereja, penuh tidak gerejanya? Dulu sih kalau takut COVID, iya betul. Kan kita harus prokes kodrat, kita harus jaga diri, betul. Bapak Ibu jangan takut, saya juga pernah COVID, saya mantan Wisma Atlet, saya generasi pertama. Saya tuh sampai dipasangin selang karena saya nggak bisa nafas, saya nggak bisa, semuanya sudah saya alami. Dan begitu saya terlewat, itu hari ke-7 sama ke-8 ya antara itu. Dokternya bingung, kok kamu bisa hidup sih? Kalau bukan dokter gue gampar loh. Karena memang parah banget saya. Oke, COVID masih ada dan mungkin akan terus mengancam. Sejauh yang saya pelajari, itu virus nggak akan pernah bisa hilang. Apalagi sekarang ada banyak varian-varian yang aneh. Tetapi Anda bukan orang-orang yang termasuk ditakut-takuti sama COVID. Amin? Aminnya pelan sekali. Saya tahu kita semua perlu waspada, kita semua perlu prokes, saya tahu. Saya bahkan menganjurkan Anda tetap berwaspada. Tapi itu semua tidak membuat Anda seharusnya bersembunyi di rumah. Sekarang kan bisa misa online kodrat, ya nggak apa-apa sih misa online, tidak dosa juga. Tetapi itu seharusnya tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Sedikit pengantar itu saya, kalau Anda termasuk dalam jajaran orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Anda adalah orang yang mendapat kekuatan baru, dan Anda akan berjalan dan tidak menjadi lelah. PD-nya terus jalan, makin hari makin tambah banyak orang, makin bersuka cita, makin bersemangat, ya tetap dengan prokes dan lain sebagainya ya, sebagai suatu syarat, sebagai suatu hal yang mutlak tidak kita lupakan, tetapi kita tidak bersembunyi karena ketakutan, karena kecemasan, karena segala hal yang buruk, tetapi kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa kitab suci mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru? Pakai bahasanya adalah bahasa Raja Wali. Mereka seumpama, berarti kalau mereka seumpama itu berarti kan mereka itu adalah orang-orang yang tadi kan menanti-nantikan Tuhan. Tadi saya tanya, Anda termasuk barisan orang-orang itu enggak? Jawabannya nanti dulu kodrat, mikir dulu. Oke. Kalau begitu, yang mendapat kekuatan baru itu diibaratkan oleh Tuhan, itu adalah Raja Wali. Nah sekarang mari kita lihat kenapa Raja Wali. Bapak Ibu ada yang tahu nggak, umurnya Raja Wali itu kalau berhasil hidup dengan sukses, umurnya berapa? Berapa? 70 tahun, betul? Tadi saya dengar angka 70 ya, betul? Bapak ada yang pokoknya daerah sini sekitar, ada yang, betul? Umurnya Raja Wali itu berapa? Berapa? 40. Tadi ada yang ngomong, di sini Ibu Intu yang kaos merah tadi mengatakan 40 ya. Terus di sini saya dengar ada suara bapak-bapak ngomong 70. Berapa Bu? Berapa Bu? Bapak-bapak 70, ibu-ibu? Oke, jawaban Anda tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar.
Tetapi mari kita lihat, dua-duanya benar tapi dua-duanya juga salah. Kenapa kata Raja Wali dipakai di sini? Tadi sudah saya katakan, Raja Wali itu sebetulnya secara genetik dia bisa mencapai umur 70 tahun. Tetapi untuk mencapai 70 tahun itu titik kulminasinya adalah titik 40. Karena apa? Titik 40 itu dia harus memikirkan, menentukan hidupnya mau diperpanjang atau mau sudah sampai sekian. Ada sebuah hal yang harus dia lakukan ketika dia mencapai umur 40 tahun itu. Kalau 40 berarti dia akan punya problem, paruhnya akan makin panjang. Kalau makin panjang berarti paruh itu akan menjadi bengkok. Kalau bengkok berarti dia tidak bisa makan lagi. Dia akan kesulitan untuk mematukkan. Betul? Logis. Jadi kalau ini nih ceritanya ya andai-andai, ya udah deh gue nyerah sampai di sini aja deh, umur 40, udahlah nggak apa-apa mati aja deh. Karena dia sudah sulit. Paruhnya udah bengkok begini dan itu sulit buat dia untuk makan. Wajar. Kalau umur 40 wajar. Problem yang kedua, cakar-cakarnya tidak lagi tajam, sehingga dia kesulitan untuk mencengkeram, dia kesulitan untuk memegang sesuatu, dan itu kalau dia pegang kan dia nggak bisa memakan ya, artinya kan jadi gimana ya, karena cakar-cakarnya kepanjangan, jadi repot buat dia. Itu perjalanannya, wajar. Sudah Tuhan deh, saya nyerah deh di umur 40. Tapi nanti dulu. Dan yang bikin lebih parah lagi, si Raja Wali itu kan terbang dengan sayapnya kan. Semakin tua, semakin tambah umurnya, sayapnya semakin tebal. Artinya kalau semakin tebal apa? Berarti makin sulit terbang kan? Iya, karena makin berat. Jadi kalau mengepak-ngepakkan sayap itu nggak bisa ringan lagi. Tetapi itulah titik di mana dia harus memutuskan, saya mau di sini saja atau saya mau terbang lebih tinggi. Sama pertanyaannya tadi, Anda mau seperti begini-begini saja atau mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, naik lebih tinggi. Maka tadi lagu tadi, Raja Wali itu terbangnya di atas awan kan? Artinya apa? Awan itu berarti tingkat kesulitannya dia. Paham maksud saya? Kalau dia terbangnya cuma di situ-situ saja, sudah 40, sempurna dia sudah. Tapi kalau dia bisa lebih tinggi daripada itu, yang tadi dikatakan, siapa yang tadi mengatakan, dia bisa berumur 70 tahun lebih. Dan dia akan mendapat kekuatan baru. Apa yang terjadi sebetulnya antara 40 sampai ke 70 tahun ini. Dan itu titik kulminasi yang sangat sulit. Jangankan buat Raja Wali, buat kita aja sulit gitu. Dan ini tidak mudah. Pada saat itulah Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati perubahan atau transportasi yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi bukan menyakitkan lagi, tetapi sangat-sangat menyakitkan. Atau melewati satu sisa hidup yang sudah biasa-biasa saja. Ya sudah, nggak ada, ya sudah, selesai sudah hidupnya dia. Anda mau yang mana? Mau umur 40 saja, biasa-biasa saja, atau terbang lebih tinggi? Kenapa harus terbang lebih tinggi?
Kenapa harus terbang lebih tinggi? Ada sesuatu yang Tuhan mau bikin dalam hidup Anda. Ada sesuatu hal yang mau dikerjakan Tuhan dalam hidupmu. Ini kan Tuhan nggak bisa bikin simsalabim ya. Kan Tuhan terserah sama Anda mau tidak dipakai Tuhan lagi? Anda mau tidak? PD ini mau menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih terbang tinggi, menjadi sesuatu yang menjadikan membawa berkat, atau sudah cukup biasa begini-begini saja? Pilihannya di kita. Oke. Aduh, kaget saya. Oke, saya akan lanjutkan. Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya. Artinya dia kesulitan untuk makan sekarang. Sehingga dia akan kesulitan untuk makan. Dan cakar-cakarnya sudah tidak bisa memegang dengan kuat, tidak tajam. Selain itu, bulu-bulu sayapnya juga akan tumbuh tebal sekali sehingga dia sulit untuk mengepakkan sayapnya. Maka pada saat itulah dia menentukan, saya mau melewati transformasi tubuh yang menyakitkan atau tidak. Maka yang dilakukan sama Raja Wali apa? Dia harus terbang lebih tinggi untuk melawan itu semua, dan akhirnya ketika dia lebih tinggi, dia akan cari tempat untuk dia bisa bertapa, dalam tanda kutip bukan bertapa sih, melewati proses-proses yang tidak sakit tadi. Tetapi pertama kali yang dia lakukan, dia harus terbang lebih tinggi daripada awan. Soalnya kalau dia tidak terbang lebih tinggi, dia akan gampang didor sama orang. Dimakan sama binatang-binatang buas yang lain. Ditembak orang, maka dia harus terbang lebih tinggi dan membuat sarang di atas sana yang siapapun gak bisa capai. Mudahkah itu? Mudah gak? Buat Raja Wali yang tadi kesulitan terbang, kesulitan mencakar, kesulitan dengan simbol-simbol keadaan fisik tadi, mudah nggak buat Raja Wali? Susah. Di titik itulah dia menentukan saya mau maju atau saya mau mundur. Bapak Ibu paham sekarang kenapa akhirnya Raja Wali memutuskan untuk terbang lebih tinggi. Sampai di sini bisa dipahami? Bagaimana? Jelas Bapak Ibu? Nah sekarang ketika dia terbang lebih tinggi, maka dia akan cari tempat untuk melewati proses transformasi tadi, perubahan tadi. Tetapi pertama kali yang harus dia lakukan, ya dia harus terbang lebih tinggi. Dia tidak bisa saja sejajar seperti biasa-biasa. Karena kalau cuma biasa-biasa saja, itu berbahaya buat dirinya. Maka dia harus terbang lebih tinggi. Mudahkah itu? Kalau Anda mengalami proses 1 tahun, setengah tahun gitu, cepat atau tidak cepat? Tetapi akhirnya Raja Wali memilih, saya harus melewati proses ini supaya saya bisa hidup lebih lama dan menikmati banyak hal yang luar biasa dalam hidup saya. Maka dia memutuskan
transformasi yang menyakitkan tersebut, maka dia kemudian terbang lebih tinggi. Kan problem yang pertama sekarang adalah paruhnya kan. Paruhnya bengkok dan tajam. Terus cakar-cakarnya tidak tajam. Bulu sayapnya tebal sehingga dia sulit terbang. Tapi di antara itu tadi dia akan terbang lebih tinggi. Maka ketika dia memutuskan, dia akan melewati proses yang namanya terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi sarang, artinya tinggi itu mengerang. Apa? Ini menyakitkan sekali Bapak Ibu. Saya tahu ini semua dari mana ya, dari Google, dari internet lah. Saya juga tidak tiba-tiba tahu, tapi Tuhan kasih hikmat lah buat saya. Maka kenapa ketika saya ditawari tema, saya memilih tema ini, karena ini temanya ini buat saya bagus sekali, paling tidak buat saya pribadi ya. Nanti saya cerita di akhir, kenapa ini bagus buat saya, karena saya sedang melewati proses yang gak enak itu. Pertama, yang akan dilakukan sama itu Raja Wali apa? Kan dia punya problem di moncongnya nih, di paruhnya. Paruhnya kan makin bengkok, makin nggak bisa matuk gitu kan. Maka dia ini sakit sekali ya. Dia kan paruhnya ini dibentur-benturkan, dikarang, pokoknya benda yang lebih keras supaya apa? Supaya patah, dan supaya kalau patah terus kemudian lepas dari bibirnya, sehingga ini bagian baiknya akan muncul paruh yang baru. Kalau muncul paruh yang baru artinya lebih kuat, lebih tajam kan? Sampai di sini paham? Tapi enak enggak untuk matuk-matukin tadi? Sakit. Sama halnya kalau Anda dikritik nggak enak, tapi itu bagus buat Anda. Mulai dari kritik yang paling sederhana sampai yang tidak sederhana nggak enak itu, tapi itu bagus buat Anda. Jadi jangan mundur, jangan baper kalau dikritikin orang, itu bagus buat Anda. Sakit memang, saya tahu, saya sudah kenyang makan asam garangnya dikritik orang, apalagi ketika menikmati masa penyembuhan ini. Nanti saya sharing di terakhir. Sudah, ini problem yang pertamanya paruhnya dipatok-patokin supaya lepas. Nah, terus kemudian ketika timbul sekarang timbul paruh yang baru, kan sayapnya mulai tebal tadi kan. Kalau tebal kan berarti susah untuk naik terbang lebih tinggi. Maka dengan sayapnya itu dia cabutin bulu-bulu di sayapnya. Enak? Enakkah? Enggak enak, sakit. Luar biasa itu. Sangat sakit. Supaya jadi tadi paruh, terus kemudian kuku, sayap, terus tubuh yang baru. Dan ketika proses itu terjadi semua, prosesnya bisa memakan waktu antara 1,5 tahun sampai 1 tahun. Dan itu setiap hari harus begitu. Tetapi kalau Raja Wali berhasil melewati itu semua, Kitab Suci mengatakan dia akan mendapat kekuatan baru, dia akan terbang lebih tinggi dan lebih hebat lagi. Betul. Maka jangan mundur kalau ada proses yang menyakitkan, yang gak nyaman, yang gak enak. Karena itu membuat Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, dan menjadi terbang lebih tinggi. Mari kita lihat sekarang kembali ke ayat tadi. Bagaimana cara kita menanti-nantikan Tuhan untuk kita mendapat kekuatan baru agar kita bisa terbang seperti Raja Wali? Yang pertama, renungan sederhananya adalah pertanyaan sederhananya,
Sejak kapan atau mulai kapan Anda sudah tidak rindu sama Tuhan? Apakah pandemi ini membuat Anda tidak rindu sama Tuhan? Oh, sekarang kan bisa, tadi saya ngobrol-ngobrol sudah tidak ada sih katanya di sini. Baguslah. Atau di sini mungkin sudah mulai biasa dengan offline ya. Offline ya, betul, ketemu di darat gitu kan, tidak pakai online. Pandemi masih ada, betul. Saya tidak mengatakan tidak ada. Bahkan bukan nakutin karena saya sekarang tugas saya di kantor adalah membuat artikel-artikel segala sesuatu yang berbau dengan sakit penyakit, dan itu menakutkan ketika saya tahu beberapa jenis penyakit yang baru setelah COVID ini, aduh ngeri banget. Tetapi itu tidak membuat seharusnya kita mendekam di rumah saja, artinya kita tidak menanti-nantikan Tuhan. Maka kalau kita yang pertama menanti-nantikan Tuhan, kalau kita mau naik lebih tinggi, yang kedua, terus berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus tanpa putus pengharapan. Pertama, terus menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus tanpa putus pengharapan. Mari kita lihat di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Sudah ketemukah? Sudah, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, salah cuma minta untuk diperhatikan kepada kita. Jadi tidak mengecewakan. Orang mungkin bisa mengecewakan Anda, mengecewakan saya juga. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Maka teruslah berharap di dalam Tuhan, karena pasti ada jawaban dari semua hal yang nampaknya tidak nyaman itu. Itu janji Tuhan. Ini kitab suci yang bicara, bukan saya yang ngomong. Dan kita percaya bahwa iman, pengharapan akan Tuhan itu adalah ya dan amin. Seperti burung Raja Wali yang harus mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga berulang-ulang untuk terbang lebih tinggi agar dapat menembus angin untuk naik ke atas. Demikian pula seharusnya Anda dan saya, kita harus melatih otot-otot rohani kita untuk terus menapak naik di tengah badai hidup yang tidak pasti ini. Jangan takut, jangan mundur, jangan gentar, karena Tuhan pasti menolong dan indah pada waktunya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Belajar dari Raja Wali tadi. Kan kita harus terbang terus nih, terbang tinggi. Yang pertama dilakukan adalah patahkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengatakan tidak kepada tawaran-tawaran yang mungkin terlihat sangat nikmat dan sangat menggoda. Apalagi kalau itu bisa menjerumuskan Anda menjauhkan dirimu dari Tuhan. Bilang tidak kepada tawaran-tawaran itu. Bilang tidak terhadap tawaran-tawaran COVID berbahaya loh, COVID begini loh, COVID sakit ini. Kalau Anda sudah menaati prokes, sudah menaati vaksinasi, di sini vaksinasi sampai ketiga kan, booster ketiga kan? Nah, ada yang belum? Sudah semua. Artinya kalau kita sudah menaati itu semua, ya Anda tidak perlu takut lagi, tetap waspada, ya. Pakai masker, sering-sering cuci tangan. Sebetulnya kenapa cuci tangan itu ada penjelasannya panjang, karena saya pernah COVID, jadi saya ngerti. Tapi kalau itu semua sudah dilakukan, Anda sudah tidak usah terlalu waspada tetap, tapi tidak perlu takut gitu. Sejauh secara manusiawi sudah kita lakukan, ya sudah, kita maju terus.
Rahmat Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Ada amin? Aminnya tidak semangat. Ini salah nih, PD ini ngundang saya salah. Nakut-nakuti terus dari tadi. Itu tadi sudah mematahkan kebiasaan. Yang kedua, kita harus rela, ini yang sulit ya. Kita harus rela keluar dari zona nyaman kita yang sering membuat kita terlena. Pandemi ini membuat kita ternina-bobokkan. Siapa di tengah pandemi ini yang masih punya disiplin rohani, berdoa secara pribadi, baca kitab suci secara pribadi, waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, sesekali atau mungkin setiap hari nyanyi sendiri di rumah, bahasa roh sendiri di rumah. Ada yang masih punya kebiasaan begitu? Yang WS, yang pasti yang singer atau yang pemusik pasti masih melakukan hal itu. Tapi kalau kita bagaimana? Yang pertama ini jangan ditunggalkan, ini penting. Harus kita patahkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan kita tolak segala hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita harus keluar dari zona kenyamanan kita yang sering membuat kita terlena. Untuk bisa terbang di atas masalah, kita harus berani menghadapi bagian yang paling sulit. Kita harus berani menghadapi masa-masa sukar dan tidak menghindar darinya. Secara manusiawi kita sudah mempersiapkan dengan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang melindungi kita. Itu sudah terbukti semua, nggak usah dibantah. Kenapa harus cuci tangan, kenapa harus pakai masker, kenapa harus jaga jarak, dan sebagainya. Udah nggak perlu dibahas, itu sudah. Tugas kita hanya melakukan saja. Saya jangan dimarahi ya Pak ya kalau saya ngomong begini. Saya mendorong, sekarang di banyak paroki di Jakarta, romo-romonya sudah mulai mendorong umat supaya datang ke gereja, tidak mengikuti misa online. Dan sudah mengencourage menyemangati, memberi kekuatan. Oke, pandemi nggak akan hilang, tapi kalau kita terus-menerus berada di ketakutan itu nggak akan berjalan ini. Walaupun ya tetap berjaga-jaga gitu. Maka ya tadi, kita harus keluar dari zona kenyamanan itu dan untuk bisa terbang di atas masalah, kita harus berani menghadapi masa-masa yang sukar dan tidak menghindar darinya. Bagian yang ini paling sulit. Saya tahu Ibu Bapak ini bukan mudah, ini sulit, ini bagian yang paling sulit. Menghadapi masa-masa sukar dan tidak menghindar. Anda dan saya, kita percaya, kita yang judulnya kan tadi menanti-nantikan Tuhan kan? Anda dan saya termasuk barisan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan kan? Iya atau iya? Iya. Berarti Anda dan saya adalah barisan orang-orang yang percaya. Betul? Dan kalau orang-orang yang percaya itu akan terus maju bersama Tuhan, kita akan terbang tinggi. Tidak sampai di awan, tetapi lebih tinggi daripada awan. Kenapa harus lebih tinggi? Karena kalau di awan saja, nanti itu badainya akan lebih besar. Tapi kalau Anda bisa melampaui badai itu, Anda akan dapat kekuatan yang extra power, seperti Raja Wali tadi. Maka ada janji Tuhan yang sangat besar menanti kita, menanti Anda dan saya. Karena itu haruslah kita terus bertekun dan terbang naik bak Raja Wali bersama Tuhan yang akan terus menguatkan Anda dan saya. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi di mana badai tidak lagi mampu mengguncang Anda dan saya. Anda siap? Yang jawab cuma 2-3 orang.
Anda siap? Nah, minggu depan PD-nya harus lebih banyak daripada ini. Amin. Anda mau mengajak satu orang datang ke PD ini dan meyakinkan mereka bahwa segala sesuatu akan baik adanya? Jadi mikir saya, Kodrat jangan ngomong begitu Kodrat, ini sesuatu ini. Kan keyakinan itu datangnya dari Anda toh, betul? Kalau Anda sudah yakin kan, mau datang kan? Nah sekarang Anda yang kedua adalah mengajak orang, meyakinkan dia. Minimal satu dari Anda yang mengajak satu orang datang ke tempat ini. Untuk mendapat kekuatan baru. Terbang lebih tinggi daripada Raja Wali, bagi Raja Wali. Mau? Jawabannya apa? Mau. Oke. Yang jawab satu orang. Bersedia? Amin. Nanti saya minggu depan kan Pak Agus Handoyo, nanti akan saya telepon Pak Agus Handoyo. Segini kira-kira ada 30-an orang. Berarti minggu depan harus ada sekitar 50, 60, atau mungkin 100 ya. Amin. Gitu, oke. Loh iya dong, Anda kan mau terbang tinggi, lebih tinggi daripada Raja Wali. Yang untung bukan PD loh, yang untung bukan pengurus PD-nya kok. Yang untung Anda kok. Bukan saya juga, bukan Pak Agus Handoyo juga. Saya sama Pak Agus Handoyo tidak ada pembicaraan apa-apa. Oke. Baik, untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini, saya akan sharing, ini bagian yang paling tidak enak, karena saya harus bercerita yang nggak nyaman pada diri saya. Apakah ini enak? Tidak enak. Sebentar, saya mau cerita. Oke. Di tengah situasi, Ibu sudah tahu semua kan masalah saya yang dulu tuh saya pernah kecelakaan dan lain sebagainya. Dan mungkin beberapa orang sudah pernah tahu akibat dari kecelakaan itu apa. Akibat dari kecelakaan itu sederhananya saya divonis goblok. HRD saya mengatakan begitu, saya goblok. Oke. Dari kata goblok itu turunannya dan sebagainya jadi ya sudah. Tapi ada ini karena di perusahaan, di kantor saya pimpinan-pimpinan berganti-ganti dan akhirnya ada yang baru. Dan sekarang yang baru itu menilai, ini kalau nggak salah pernah saya ceritakan. Saya dikeluarkan, sebelum dikeluarkan ada SP, ada surat peringatan bahwa karena kualifikasi, karena situasi dan kondisi tidak bisa mencapai yang diharapkan setelah dalam tanda kutip pengertian, ada pengertian kok kamu nggak bisa ngertiin gitu ya, ngomongnya gitu sederhananya begitu. Maka sudah nilai toleransinya sudah semakin besar, tetapi kok sayangnya nggak berubah-ubah. Akhirnya udah ada SP itu, lalu sudah di SP lah saya. Seminggu dari SP itu terbit, saya dipanggil lagi, dan bagian yang nggak menyakitkan, yang menyakitkannya adalah, aduh Pak Kodrat minta maaf, bla 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 bla, intinya tidak jadi dikeluarkan. Seneng kan? Seneng kan? Seneng. Anda tadinya mau dikeluarkan, terus nggak jadi dikeluarkan, kan seneng. Harusnya seneng kan? Nah, bagian nggak senengnya sekarang. Ini yang membuat saya mau bicara ini, mendapat kekuatan baru. Sampai hari ini apakah itu senang buat saya? Tidak. Secara manusiawi saya tidak. Tapi saya kan harus terbang lebih tinggi daripada
masalah saya. Oke Pak Kodrat, saya tidak diperbolehkan ngomong kasarnya, mengeluarkan Anda dan sebagainya, bla-bla-bla panjang. Oh, terima kasih Bu, terima kasih. Tapi Pak Kodrat, gaji Anda terlalu besar. Dia ambil slip gaji saya, dia mulai coret. Wah itu Pak Kodrat, ini angkanya kebesaran. Tunjangan ini, oke. Di tempat saya ada car allowance, dulu saya pakai mobil, tapi karena benturan kecelakaan itu, kalau saya ngomong kecelakaan itu berarti Bapak Ibu udah tahu kan? Nah, ya, karena kecelakaan itu saya tidak diperbolehkan lagi untuk nyetir mobil, dan saya dulunya ngelawan, tapi akhirnya saya nurut sekarang, mobilnya saya jual dan sebagainya. Itu dicoret, oke. Itu kalau dicoret itu rada nangis juga sih, itu bisa 2 jutaan lebih itu tunjangan transportasinya dicoret. Masuk akal, bagian yang nggak masuk akalnya. Pak Kodrat, ini dari 2.300.000 menjadi 750. Enak? Enakkah itu? Apalagi di situasi sekarang ya. Enak? Sampai hari ini saya harus menikmati itu. Oke, ketika itu dipotong saya enggak bereaksi apa-apa, dan saya diam aja. Oke Bu, iya terima kasih. Bagian yang paling enggak enaknya, ini gaji pokok Anda kegedean nih Pak Kodrat. Saya enggak bisa ngomong apa-apa. Dicoret. Itu berkurangnya bisa, tidak sebut angkanya ya, berkurangnya bisa 30-40%. Jadi Anda bisa bayangkan gaji saya berapa, dipotong dengan tunjangan mobil itu, lalu dipotong dengan tunjangan pokok. Enak? Tidak enak. Saya masih bisa berdiri tegak? Nggak bisa. Jujur nggak bisa Bapak Ibu. Saya cerita sama adik saya, sama ponakan yang dulu ngerawat saya waktu saya sakit. Dia mah nggak tahu apa ya. Ya disyukuri aja Mas. Panggilan saya Yudi ya di rumah. Mas Yudi, disyukurin saja. Oke, masih digaji sama perusahaan. Oke. Firman Tuhan berkata, saya harus terbang lebih tinggi bagi Raja Wali. Saya harus mengepakkan sayap saya lebih tinggi dari badai persoalan hidup saya. Maka yang saya lakukan apa? Saya tetap dengan apa yang bisa saya lakukan, walaupun sulit. Ketika saya ditanya saya bisa kerja apa dan sebagainya, saya dipindahkan ke bagian yang enggak nyaman dan sebagainya. Dan saya harus sekarang, menurut saya puji Tuhan karena saya ditugaskan dalam bidang, dalam bidang yang mungkin tidak terlalu banyak mikir ya. Saya bekerja di perusahaan IT dan bidang saya IT, dan sekarang saya dibebaskan dari itu semua, saya dipindahkan ke HRD. Bagus? Bagus. Tugas saya apa? Memberi konseling kepada orang. Cocok buat saya? Cocok. Kan tadi katanya, mendapat kekuatan baru, kan itu cocok buat saya. Dan saya senang. Dan saya percaya rahmat Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan berbohong. Tuhan itu tidak pernah ingkar janjinya. Apakah saya sudah menikmati berkatnya sekarang? Belum. Tapi saya percaya di dalam iman. Ini kali pertama saya menceritakan hal ini kepada orang banyak. Artinya di Jakarta saya belum pernah berceritain. Ke PD manapun saya belum pernah berceritain. Bahwa saya mengalami situasi hidup yang bukan tidak enak lagi, sangat-sangat tidak enak. Tetapi saya tidak mau berada di tengah kesakitan. Anggap saja ini proses Raja Wali tadi yang mulai kehilangan paruhnya, yang mulai kehilangan
bulu-bulunya yang mulai kehilangan cakarnya. Tapi saya harus terus terbang tinggi. Saya bersyukur pada tugas baru yang dipercayakan kepada saya, dan sebagaimana mungkin karena panggilan ya, saya berjanji kepada setiap orang yang datang dan berkonseling dengan saya akan doakan mereka setiap hari. Apakah sampai di situ saja, di bidang pekerjaan saya saja, di bidang pelayanan pun juga demikian Bapak Ibu, nggak enak. Si kodrat ini, berkat kecelakaan itu, sekarang saya nggak bisa nyanyi. Bukan nggak bisa nyanyi sih. Untuk lagu-lagu yang cepat itu saya sering kali kehilangan beat. Dan saya akhirnya saya putuskan lebih baik saya tidak usah jadi tim pujian. Nggak enak. Itu saya suka, saya senang membawa orang untuk semakin mengalami hadirat Tuhan. Tapi dikeluhkan sama tim pujian, dikeluhkan sama tim pemusik, saya kalau nyanyi nggak hafal teks. Buat saya mengalami kendala yang sangat luar biasa kemarin, tugas yang terakhir itu, ketika tugas, ada dari 8 lagu tuh, 3 atau 4 lagu tuh, padahal itu lagu-lagu jadul banget, dan saya nggak ngerti. Maka saya pakai contekan, dan itu saya dikritikin, nggak boleh pakai contekan. Kalau itu sih masih oke. Yang kedua ini yang paling saya nggak bisa. Nyanyinya nggak bisa on beat. Pemusik mungkin bisa mengerti ya maksudnya. Saya kalau nyanyi cepet itu pasti ketinggalan 1/4, 1/5 ketukannya itu hilang. Apakah saya harus meratapi ketidakmampuan itu? Enggak perlu. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Dan saya tidak perlu takut dengan apa yang hilang dalam hidup saya. Saya anggap itu adalah bagian dari proses seperti Raja Wali. Bapak Ibu tahu tadi ketika Raja Wali tadi mengalami proses yang tidak nyaman, membuat dia akhirnya untuk terbang lebih tinggi itu, apakah itu sehari 2 hari? Tidak. Sebulan 2 bulan? Tidak. Itu bisa setengah tahun sampai setahun. Enak? Tidak enak. Tetapi kalau si Raja Wali itu berhasil keluar dari semua problemnya, situasi yang membuat dia bertransformasi, dia akan jauh lebih terbang lebih tinggi di atas awan. Saya percaya kepada Tuhan yang sudah memilih saya, dan Tuhan akan memampukan saya untuk jauh lebih terbang lebih tinggi. Saya nggak perlu pikir saya bisa apa. Bukan saya yang penting, tapi Tuhan yang lebih penting. Maka bagian penutup terakhir, Bapak Ibu, pandemi memang masih ada. Kita berwaspada. Pandemi tidak bisa menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan. Amin. Justru saat pandemilah Anda harus semakin rajin, semakin terus mengejar hadirat Tuhan. Karena yang bisa mengalahkan COVID itu cuman kalau Anda punya iman yang luar biasa. Kepercayaanmu, keyakinanmu, kekuatan imanmu itu akan mampu untuk mengalahkan segala ketakutan dan segala kekhawatiran yang ada pada kita. Aku akan terbang tinggi. Sebagai penutup, mari saya ajak tim pujian. Saya sendiri nggak bisa terlalu nyanyi lagu tadi. Hebat tim pujiannya bisa menemukan lagu tadi, kita tidak janjian pada saya juga kasih temanya barusan ya, semingguan kalau nggak salah. Betul? Yang menghubungi saya siapa ya? Oh yang di belakang. Terima kasih, sorry ya kalau saya rubah-rubah temanya. Silakan. Saya nggak terlalu hafal soalnya. Silakan. Ini silakan. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan Bukan Terbang Tinggi Bagai Raja Wali, dan biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita. Hanya di dalam hadiratnya kita memperoleh kekuatan baru.
Dan melalui firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan bahwa kita terus berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Dan di saat kita terus berpegang kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita mampu menghadapi semuanya. Hanya kepadanya aku kan berlari. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali
tangan-tangan kami yang naik terangkat Tuhan. Kami percaya bukan dengan kekuatan kami yang kini akan terbang lebih tinggi lagi, mengatasi badai hidup kami, mengatasi segala persoalan hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu, rahmat-Mu menyertai kami. Roh Kudus-Mu tercurah ke dalam hati kami. Kami akan terbang lebih tinggi lagi Tuhan, mendapat kekuatan baru daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Rahmati kami Tuhan dengan segala yang kami perlukan agar kami mampu melawan persoalan-persoalan lebih tinggi lagi. Kami bisa terbang Tuhan, agar kami berhasil menjadi pemenang dan membawa kabar sukacita. Kami berjanji di dalam Engkau Tuhan, pertolongan-Mu akan membawa kami semakin lebih tekun, semakin lebih setia, semakin lebih menghadiri persekutuan-persekutuan, dan akan terus setia kepada-Mu. Kami berjanji Tuhan, rahmat-Mu akan membawa kami kembali minggu depan dengan membawa satu orang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya rahmat-Mu menyertai kami. Kami rindu juga keluarga kami, sanak saudara kami, anak istri kami, rekan-rekan kami mengalami sukacita juga seperti yang kami alami sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau curahkan, limpahkan kekuatan baru kepada kami, agar kami semakin hari tidak mundur, semakin hari tidak berkubang dengan masalah kami, tapi kami maju di dalam Engkau. Kami terbang tinggi bersama-sama dengan-Mu, kekuatan baru yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah boleh berbicara, hamba-Mu sudah boleh memberikan segala hal yang Kau ingin katakan kepada anak-Mu. Sekarang biarlah Engkau secara pribadi berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Roh Kudus, kuasa-Mu melingkupi hati anak-anak-Mu, memberi kekuatan kepada mereka. Kami percaya apa yang kami pikirkan jauh lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan, jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Roh Kudus, bekerjalah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapa. Kami percaya Engkau selalu beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan pengharapan kami. Roh Kudus memampukan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan memberkati. Malam hari ini kita sungguh dikuatkan oleh Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti dan selalu membuat kita terpesona. Tuhan memelihara kita bagaikan biji matanya. Saatnya kita mengembalikan semuanya itu dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kebaikan-Mu yang telah Kau
Bapak Ibu yang terkasih, minggu depan kita akan bertemu kembali di tempat ini. Tadi sesuai janjinya satu orang bawa satu, ya. Jadi nanti yang ada bangku-bangku kosong ini terisi oleh sahabat-sahabat kita atau rekan-rekan bahkan keluarga kita untuk datang ke tempat ini. Minggu depan akan dilayani oleh Bapak Agus Handoyo, ya, dengan temanya tadi kan bagian akhir itu ada tiada yang mustahil bagi dia. Maka nanti tema minggu depan adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi masih nyambung. Jadi nanti Bapak Ibu minggu depan datang, setiap Selasa datang tema-tema itu akan menarik. Jadi menguatkan kita semua. Kemudian nanti yang bertugas WL-nya adalah Saudara Haris, pemusiknya Regina, dan singernya Fitri dan Anggi. Itu pengumuman malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita merasa bahagia karena dua sahabat kita sedang berulang tahun di bulan ini. Mungkin saya mohon, ini sahabat kita udah lama tinggal di Jakarta, tapi hari ini dia datang ke tempat ini. Hari saya undang Bapak Audi untuk maju ke depan. Mbak Dewinya nggak datang? Oh, satu laginya itu Mbak Dewi. Mbak Dewinya nggak bisa datang. Jadi sahabat kita ini Bapak Audi dan Mbak Dewi ini bulan ini berulang tahun, ya. Jadi nanti kita akan doakan bersama-sama. Kemudian nanti kita akan tiup lilin. Mungkin Bapak Audi mau nyanyi dulu. Bisa berdiri di tengah. Audi udah lama saya nggak ketemu ya. Mari kita berdoa bersama, kita doakan Mbak Dewi sama Audi di hari yang bahagia, di bulan ulang tahunnya ini. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk kedua sahabat kami, Mbak Dewi dan Audi, yang menjadi bagian dalam keluarga besar persekutuan doa kami. Meskipun saat ini Mbak Dewi tidak bisa datang, tapi kasih karuniamu dan berkatmu menyertai Mbak Dewi saat ini. Terima kasih di bulan ulang tahun mereka, Engkau tetap mengasihi dan tetap memberkati. Dan kami percaya bahwa Engkau telah memilih mereka menjadi anak-anak-Mu dan juga menjadi hamba-Mu. Dan kiranya Engkau memakai mereka dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkatilah juga usahanya, agar semakin hari usahanya boleh semakin terberkati. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, agar hari demi hari mereka boleh menjadi semakin kuat Tuhan. Terutama di dalam menghadapi segala persoalan hidup mereka, mereka tetap berpegang teguh terhadap Engkau Tuhan. Juga bagi kami yang hadir di tempat ini, terima kasih malam hari ini kami boleh dikuatkan. Bahwa kami menjadi orang yang menantikan Tuhan, dapat terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi segala badai kehidupan kami. Semuanya itu hanya karena Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Terima kasih Bapa, karena malam hari ini kami boleh dikuatkan dan boleh diingatkan untuk tetap berharap dan terus bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Kodrat yang sudah Kau kirimkan ke tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau telah berbicara banyak melalui Pak Kodrat kepada kami. Dan biarlah hari demi hari Engkau semakin memberkati pelayanan Pak Kodrat dan semakin memberkati usahanya. Dan menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi rekan sekerjanya, dan menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan. Dan semakin hari Kau pakai semakin menjadi luar biasa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga serahkan, kami juga berdoa bagi persekutuan doa kami. Kami percaya bahwa setiap hari Selasa kami bertemu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan setiap bangku yang kosong dapat terisi kembali oleh teman-teman, saudara-saudara kami. Bersama-sama dengan kami mengikuti persekutuan doa ini dan dapat memperoleh kekuatan baru dan memperoleh pemulihan serta sukacita di dalam persekutuan doa ini.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami satukan Tuhan seluruh doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari bersama-sama sebelum kita akhiri, kita akan Pak Audi tiup lilin dulu. ada kue. Barangkali mau ngomong sesuatu, menyampaikan sesuatu. Ya, ulang tahun kali ini adalah ya beda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena teman-teman tahu saya baru kehilangan ayah saya. Jadi ini ulang tahun pertama saya pagi itu enggak mendapatkan selamat ulang tahun dari ayah saya. Cuma tadi firmannya bilang aku akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Saya mau sharing sedikit. Jadi waktu saya terakhir menengok ayah saya hari Sabtu, itu kondisinya enggak bagus sama sekali. Jadi beliau marah-marah, terus teriak-teriak juga gitu ya. Jadi itu yang saya ingat waktu hari Sabtu. Cuma puji Tuhan hari Minggu waktu kami mau pamit kembali ke Jakarta, saya Siska anak-anak ke rumah sakit, tiba-tiba saya mendapati ayah saya yang sangat berbeda ya. Waktu kami bilang, Dad saya pulang ya gitu. Terus ayah saya bilang ya hati-hati ya gitu. Ada Hoven dikasih nasihat, ada Siska juga. Tadinya Siska juga sempat kena marah. Mungkin teman-teman tahu kalau Siska itu kadang kakinya goyang-goyang gitu ya. Itu dimarahin sama ayah saya. Tapi hari Minggu itu semuanya tenang, semuanya baik gitu ya. Dan Senin juga keadaannya masih baik. Selasa beliau berpulang ya. Saya merasa bahwa Tuhan memberikan satu kekuatan baru. Sehingga yang kami ingat dari ayah saya adalah saat dia begitu baik, saat dia begitu siap untuk dipanggil ya. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan ayah saya juga pada saat ulang tahun ini juga ya ada sedih, ada senang juga, tapi saya percaya hidup harus terus berjalan. Terima kasih buat semuanya, Tuhan memberkati. Kita sama-sama nyanyi selamat ulang tahun ya. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat hari ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya. Ya. Selamat ulang tahun Audi ya. Salam buat Cika. Nggak ikut ya? Bagi kuenya. Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang saya dapatkan secara pribadi dari firman Tuhan malam hari ini adalah tidak takut menghadapi sesuatu. Jadi berani menghadapi masalah ataupun persoalan ataupun hal-hal yang memang tidak mengenakan, dan tidak lari dari kenyataan yang harus kita hadapi, dan itu memang menyakitkan. Dan firman Tuhan malam hari ini ya saya secara pribadi juga menguatkan, karena selama beberapa bulan ini saya menghadapi hal yang memang membuat saya bingung. Bahkan saya kalau boleh dibilang saya punya status itu
give up? Apakah saya harus menyerah menghadapi setiap persoalan ini? Tetapi firman Tuhan malam hari ini dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Kodrat malam hari ini sungguh menguatkan secara pribadi bagi saya. Tidak takut untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan dan tidak lari. Memang rasanya saya sih beberapa bulan terakhir ini pengennya sudahan gitu ya, sudahan. Berhenti gitu ya. Saya selalu curhat sama suami saya mengenai keadaan pekerjaan saya. Dan suami saya memang selalu menguatkan saya, tetapi malam hari ini saya benar-benar dikuatkan bahwa tidak boleh lari. Tidak boleh lari dalam kenyataan yang mungkin tidak mengenakan dan itu sangat menyakitkan. Terima kasih ya Pak Kodrat untuk firman Tuhannya dan juga saya rasa Bapak dan Ibu mempunyai pesan tersendiri dari firman Tuhan malam hari ini. Dan biarlah apa yang kita dapatkan dari tadi Yesaya 40 ayat 31 boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kita sudah sampai pada akhir dari persekutuan doa kita. Kita akan menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mari kita berdiri Bapak Ibu.